Selamat sore Bu Rina. Sore Bu, sore Bu Ya. Yani. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah baik. Bu Yani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu Rina. Ya. Nah Bu Rina, kemarin kan Bu Rina sudah WA saya ya, meminta bantuan ini. Mungkin kita akan ngobrol sekitar 15 menit ya, tidak banyak ya Bu Rina. Iya Bu. Gimana nih Bu Rina, ada yang mau diomonginnya? Apa yang mau diomongin? Iya Bu, saya tuh pengen banget ketemu Ibu gitu ya, karena saya ada hal yang ingin disampaikan. Barangkali Ibu, kalau curhat dengan Ibu tuh, saya bisa mendapatkan sesuatu gitu ya Bu ya. Jadi saya tuh udah beberapa hari Bu, ada murid saya yang kalau sedang belajar itu dia tuh jadi diam aja, kadang-kadang nulis aja gitu, tidak konsen. Teman-teman yang lain itu sudah mulai memperhatikan saya, dia malah ngalawur ya kalau bahasa kita itu ya. Oh iya. Sehingga ketika di akhir pembelajaran tuh, ketika saya tanya ya, dia tidak mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan gitu Bu. Nah, saya tuh jadi sudah beberapa hari dia begitu. Jadi saya agak agak kesulitan ya, bagaimana ini anak kok itu bisa seperti ini gitu Bu. Itu sih Bu. Iya, seperti itu ya Bu Rina. Dari permasalahan Bu Rina yang sudah diutarakan, apa yang diinginkan Bu Rina dari percakapan ini? Ya, saya ingin anak itu kembali kembali seperti semula ya, yang dulunya memang anaknya agak pendiam tapi tidak sediam sekarang gitu, kalau pembelajaran masih bagus, tapi sekarang kan menurun gitu ya, hasil belajarnya. Kemudian ya saya menginginkan ada solusi gitu ya, bagaimana supaya anak ini kembali kembali ke semula gitu, seperti dirinya sendiri waktu di awal-awal saya mengajar dia gitu Bu. Jadi ada baik. Ya. Berarti itu ya Bu Rina. Jadi dalam percakapan kita hari ini Bu Rina menginginkan solusi untuk si anak tersebut kembali seperti dari biasanya ya, seperti itu Bu Rina. Gitu, iya Bu. Nah Bu Rina, dari tadi kan Bu Rina ingin mendapatkan solusi itu dari si anak tersebut. Menurut Bu Rina, pada saat apa anak tersebut itu melamun atau tidak fokus? Ya itu tadi, pas saya masuk, kemudian saya memberikan pembelajaran gitu ya, dari mulai awal gitu, dia tuh memang tidak kayak ruhnya tuh tidak ada di sekolah, tidak ada di kelas gitu Bu. Kalau ditanya diam, kadang ngalaweng gitu, enggak menjawab juga gitu. Jadi sayanya kebingungan, ini anak bagaimana gitu. Iya. Berarti dari awal sampai akhir ya Bu Rina? Iya, jadi ya akhirnya dia tidak mencapai tujuan itu Bu. Karena memang tidak memperhatikan gitu, malaweng gitu Bu. Oh, seperti itu Bu Rina. Nah, menurut Bu Rina, bagaimana cara untuk membangkitkan semangat kembali si anak tersebut Bu Rina, menurut Bu Rina? Sebetulnya sih saya sudah melakukan pendekatan ya Bu ya ke anak itu. Pertama saya kan di hari pertama kerja dulu saya sih nggak terlalu ngeh gitu ya, karena anaknya cukup pendiam. Tapi kesini semakin, nah setelah 3 hari
ya hari berikutnya lah gitu ya, saya melakukan pendekatan dengan memanggil dia gitu ya, memanggil secara personal, ditanyakan. Tapi karena anaknya awalnya memang pendiam gitu, jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak bicaranya. Jadi di awal saya belum mendapatkan permasalahan anak ini apa gitu. Nah, di hari berikutnya saya juga masih mencari ini bertanya gitu ya ke guru-guru yang lain gitu. Apakah Ya. hanya pelajaran saya aja dia tuh begitu, atau di pelajaran yang lain juga. Nah gitu ya Bu ya. Terus ternyata jawaban teman-teman pun sama gitu Bu. Jadi bukan pelajaran saya saja. Jadi saya sudah melakukan jadi sebelumnya saya nanya dulu lah ke teman-teman, terus melakukan pendekatan personal gitu ke anak ini. Itu Bu. Jadi tapi ketika sudah bertanya belum mendapatkan apa inti permasalahan dari anak ini sehingga saya bisa melakukan apa gitu. Itu nah kemudian di hari berikutnya lagi saya nanya sih Bu ke teman-temannya gitu, kenapa dia begitu gitu ya. Nah terus temennya ada yang bilang kalau anak itu memang orang tuanya ada teman dekatnya tuh Bu ya, tanya. Ya. Itu memang katanya orang tuanya ada ya inilah berpenghubung, katanya mau ada perceraian lah gitu teh Bu. Jadi Ya, orang ada tuanya masalah. sedang proses itu tadi perceraian gitu. Mungkin anak itu kepikiran. Saya baru sampai situ sih Bu gitu. Oh, baru sampai situ. Berarti Betul. sebenarnya Bu Rina itu sudah melakukan pendekatan ya Bu Rina ya. Ya sudah Pendekatan Bu. baik bertanya kepada guru-guru yang lain, lalu pendekatan secara personal dan juga pendekatan bertanya kepada sahabatnya ya Bu Rina ya. Iya Ya, Bu. ya. Iya. Ya. Menurut Bu Rina, pendekatan yang seperti apa yang membuat si anak tersebut jadi lebih bangkit kembali, lebih semangat kembali menurut Bu Rina itu? Mungkin Ada saya rencana, juga rencana pendekatan yang lain gitu selain yang tadi 3 itu? ya mungkin gini Bu, saya juga karena ini baru beberapa hari ya, adalah mungkin ya dalam 5 harian gitu ya. Jadi saya emang ada rencana juga sih Bu untuk kebetulan ini kan saya bukan wali kelas ya Bu ya. Jadi bukan wali kelas anak ini dan saya belum mengkomunikasikan dengan wali kelasnya. Jadi kemungkinan saya sih rencananya ya Bu ya mau ke wali kelas, setelah itu mau ngobrol-ngobrol gitu dengan wali kelasnya. Ternyata ada temuan anak di kelas seperti ini gitu. Saya mau ngobrol supaya nanti wali kelas bersama-sama mungkin nanti merumuskan dengan kita ya, dengan saya juga siap membantu untuk bagaimana nih langkah berikutnya nih anak supaya tidak seperti itu gitu Bu. Akan ke wali kelas. Kalaupun misalkan wali kelas meminta udah kita nanti misalkan akan ke guru BK, ya udah saya juga insya Allah sih mau ikut ini juga ikut andil juga lah di situ gitu ya. Ya ikut mendampingi anaknya karena memang tadinya kan pelajaran saya dia cukup bagus gitu ya, meskipun pendiam tapi enggak ya bisa gitu. Sekarang menurun sekali gitu. Seperti itu. Ya, seperti berarti Bu Rina sudah ada rencana untuk bekerja sama dengan wali kelasnya ya Bu Rina ya? Iya, dengan wali kelas ngobrol lah gitu, menyampaikan. Ya, jadi untuk menemukan solusi supaya si anak tersebut kembali seperti biasanya. Ya. Iya Bu, insya Allah akan seperti itu. Menurut Bu Rina, secara khusus misalnya dalam pembelajaran Bu Rina ya,
dalam pembelajaran Bu Rina. Kan Bu Rina tadi mengatakan ini sangat menurun sekali ya, mungkin dalam segi nilai ya Bu Rina ya. Ya, dalam nilai, dalam sikap juga gitu. Ya, yang secara keseluruhan berarti ya dari awal sampai akhir pembelajaran ya Bu Rina ya. Iya. Ya. Iya. Betul, Bu. Selain pendekatan berarti ada lalu juga ada bekerja sama dengan wali kelasnya ya Bu Rina ya. Iya. Nah, menurut Bu Rina langkah apa yang akan dilakukan dengan bersama wali kelas tersebut Mungkin untuk anak ini? Ya, mungkin saya setelah ngobrol dengan wali kelas mencari ini mungkin ya Bu ya, langkah-langkah, merumuskan langkah-langkah nih supaya anaknya itu kalau sama wali kelas kan lebih safety mungkin ya, lebih nyaman gitu. Saya meminta wali kelas untuk melakukan pendekatan juga. Pertama wali kelas bukan saya menganjurkan atau saya paling memberikan saran gitu Bu ke wali kelasnya supaya anaknya dipanggil berbicara empat mata dengan wali kelas gitu Bu. Kalau misalkan belum ada perubahan juga, nah nanti akan kita pantau setelah pemanggilan itu apakah ada perubahan gitu ya. Kalau belum ada perubahan, saya akan menyampaikan ke wali kelas juga, mungkin kalau dengan guru BP, BK gitu yang lebih paham tentang psikologi pendidikan, psikologi anak, mungkin akan lebih tergali seperti itu Bu. Dan kalau misalnya masalahnya memang masalah keluarga ya, saya juga kurang tahu apakah hal ini boleh manggil orang tua atau enggak gitu ya kalau masalah ini. Iya gitu kalau Bu Rina, ya. Kurang tahu. Jadi mungkin BPBK atau wali kelas sama BK yang lebih tahu gitu ya, seperti itu sih Bu langkah-langkahnya. Iya. Berarti ini Ibu sudah sangat bagus. Berarti ini inisiatif dari Ibu ya. Padahal ini kan si anak ini kan padahal secara keseluruhan di setiap mata pelajaran ya Bu ya. Tetapi Ibu ini sudah bagus mempunyai rencana, inisiatif untuk mencarikan solusi, mengembalikan situasi si anak tersebut untuk semangat kembali ya Bu ya. Iya. Jadi ya, terus kapan Ibu akan melangkah menemui wali kelas dan itu wali kelasnya? Saya sih insya Allah besok tuh kan kebetulan besok Sabtu pelajaran saya kan memang kosong ya Bu ya, nggak ada jadwal. Nah rencananya saya mau ngobrol sama wali kelas tuh di hari Sabtu sih Bu. Nanti actionnya mungkin wali kelas kita rencanakan pemanggilan anaknya hari Senin atau hari berikutnya lah gitu. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan wali kelasnya gitu. Kalaupun misalnya wali kelasnya udah sama saya aja ke BK-nya misalkan gitu sama wali kelasnya, ya saya akan mangga gitu. Tapi kalau misalkan Bu Rina ke BK-nya juga sama saya yuk bareng-bareng misalnya begitu, ya insya Allah saya juga mau gitu membantu begitu Bu. Iya. Berarti sebenarnya Ibu Rina sudah mendapatkan ini ya, sudah melakukan pendekatan dan juga sudah mendapatkan ini. Nah, berarti Bu Rina sudah sangat bagus, ini sudah memiliki tanggung jawabnya, walaupun si anak tersebut secara keseluruhan dalam setiap mata pelajaran bersikap seperti itu, tapi ini ada inisiatif dari Bu Rina, itu sangat bagus Bu Rina. Iya Bu. Bagus sekali ya. Ya, awalnya saya sih gini Bu, kadang-kadang saya juga kan ini kan bukan anak wali kelas saya juga gitu ya, terus saya juga kan yang guru-guru lain awalnya sih gitu, tapi saya cukup terganggu gitu, maksudnya ada yang mengganggu hati saya, kok anak ini begini gitu. Awalnya saya udahlah gitu, udah ini mah nanti juga wali kelas juga mungkin tahu gitu Bu awalnya. Terus sedikit awalnya sebegitu, terus sedikit ini juga sih, sedikit bingung juga ini bagaimana ya anaknya kok begini ya, gitu juga gitu Bu. Berarti dari pembicaraan kita hari ini, berarti apa yang Ibu dapatkan untuk mendapatkan solusi anak tersebut? Insya Allah Bu, saya menjadi lebih termotivasi gitu ya untuk menindaklanjuti permasalahan anak ini ke level atau ke langkah berikutnya.
Allah hari Sabtu Iya, akan iya. saya lakukan. Iya, Iya. iya. Ya, Mhm. sudah 15 menit Bu Rina, tidak terasa malahan Iya, lebih ya, ini sudah iya, sore ya. iya, iya Saya Bu. tunggu nanti hasilnya ya Bu Rina, setelah Bu Rina melangkah ke wali kelas dan guru BK ya Bu Rina Iya, ya. iya Bu. Terima kasih Nanti Bu bulan atas depan, waktunya Bu. ya Iya, sama-sama. Nanti bulan depan mhm, kita bertemu kembali ya Bu Rina ya. iya, iya Bu, Ya, terima kasih Bu. selamat. Selamat Iya, sore Bu Rina. selamat sore. Tos. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Rina. Aduh Bu Yani, cerah sekali nih. Bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik Bu Rina. Tetapi begitu Bu Rina, ada yang mengganjal dalam hati dan pikiran saya Bu Rina. Bu Rina, Saya ini lost connect soalnya ini ya, apa? Dari tadi saya di atas. Saya ulangi lagi ya. Tadi hmm, saya di atas tapi karena hmm, dicor ya. Jadi saya pindah ke bawah juga kok las-las aja kalau ini teh. Maaf ya. hmm, ya, ya. Ulangi Ya, lagi aja ulangi Bu lagi Rina, aja ya. ulangi. Ya, Ya. ya, Saya persingkat aja ya. Oh iya Bu ya. Yani, saya langsung aja. Bu Yani kemarin Bu Yani sempat berkabar katanya pengen ketemu saya. Ngomong-ngomong ada apa nih Bu? Ya Bu Ya Rina jadi nih, penasaran. saya pengen curhat nih Bu Rina. Aduh. Curhat nih ya. Boleh boleh barangkali saya bisa ya sedikit apa ya, ya sebagai temen lah barangkali ya Ya, bisa sharing gitu. Gimana Bu? ya begini ya Bu Rina ya. Akhir-akhir ini saya merasa tuh pembelajaran di kelas saya itu kurang efektif ya, monoton dan juga anak-anak tidak kondusif juga ya Bu Rina. Mhm, mhm, Dan menurut saya apa ini karena pembelajaran saya yang tidak bervariasi dan mhm, juga sangat mungkin membosankan buat anak-anak. Nah, mhm, kebetulan eh, akhir-akhir ini saya juga mempelajari tentang implementasi kurikulum merdeka dan juga pembelajaran berdiferensiasi. mhm, Nah, dari situ banyak sekali materi-materi yang saya dapatkan, mhm. termasuk saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Rina. Tapi Ya, saya masih bingung. gitu ya Bu ya. Oh iya. Ya, Jadi Bu, ini kita mau ngobrol ya kurang lebih 15 menit tuh Ibu pengen dapat apa sih dari ngobrol-ngobrol kita tuh Bu? eh, saya ingin mendapatkan cara pertama apa ya, cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa gitu. Mhm. Cara menerapkan pembelajaran Iya, diferensiasi ya Bu ya. iya. Itu. Jadi Ibu teh pengen pengen kita teh ngobrol gitu ya bagaimana sih cara Ya, cara mengajar dengan yang pembelajaran pertama ya berdiferensiasi gitu ya. langkah Langkah pertama dalam langkah menerapkan pertama. pembelajaran berdiferensiasi. Efektif, efisien sehingga anak-anak tuh maksudnya pemberian itu tidak monoton gitu ya Bu ya? Iya, Nah, iya betul, oh gitu. betul. Nah Bu, selama ini yang Ibu lakukan gitu ya, upaya apa sih untuk, Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi itu berarti kan Ibu sudah melakukan apa belum, pembelajaran ini sebelumnya? Sudah Nggak tahu ya Bu, sebenarnya dikatakan sudah mungkin sudah, dikatakan belum juga mungkin belum ya, belum sesuai mungkin ya. Jadi gitu? saya masih bingungnya itu, apa dulu ya, langkah apa yang pertama kali saya lakukan gitu. Mhm. Nah Ibu selama selama pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu suka melakukan apa sih? Suka bagaimana gitu? Melakukan hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Ya, Mhm, yang sudah saya lakukan sih, pokoknya yang terpenting itu memberikan, sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kebutuhan anak, Bu. mhm. Ya, Itu ya tetapi, mungkin, medianya tidak bervariasi, Bu, lebih banyak bercakap-cakap. oh gitu. Jadi Ya, ya. mhm. Jadi Ibu memang sebetulnya sudah, melakukan
pembelajaran itu diawali dengan melihat kebutuhan anak gitu ya Bu ya. Iya, iya. Tapi Ibu merasa bahwa media yang Ibu lakukan gitu, Mhm. tidak kurang bervariasi gitu Bu? Iya, Ya, iya, betul gitu. sekali, Bu. Mhm. Sehingga Ibu tuh bingung ini teh sudah diferensiasi atau belum, mungkin begitu ya Bu ya? Iya, 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 betul sekali, Bu Rina. Nah, Ibu sendiri menurut Ibu, menurut pemahaman Ibu kan Ibu sudah tadi sudah cerita udah dapat pembelajaran materi tentang pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa sih Bu? Barangkali iya saya Iya, pengen ini nih. Menurut Ibu pembelajaran diferensiasi itu iya, seperti apa? Mhm. iya. Menurut, dari pembelajaran yang saya dapat ya, Bu, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, dan Mhm. juga, terdiri dari ada konten, ya, ada proses dan juga, lalu, eee, menyesuaikan dengan minat anak dan Mhm. juga profil belajar anak, Bu, untuk Iya. memenuhi itu. Hebat nih Bu Yani nih, pemahamannya. Tapi kan Bu Yani tadi udah cerita bahwa Bu Yani, sudah kebutuhan anak tuh sudah Bu Yani, lihat gitu ya. Ya, Tapi Bu iya, Yani iya. merasa tadi di media atau di kontennya yang merasa merasa belum maksimal gitu ya. Nah, iya, Nah, iya. kira-kira Bu, untuk memaksimalkan gitu ya, untuk memaksimalkan konten itu Bu Yani, apa yang akan Bu Yani lakukan gitu Bu? Mhm. Eee, Mungkin, saya sudah mempunyai rencana sebetulnya ya, Bu, ya, rencana Iya. saya ingin memberikan media atau bahan pembelajaran itu melalui video yang sudah Mhm. saya download misalkan dari YouTube, dari sumber-sumber lain, jadi saya menayangkan video untuk mengakomodir, gaya belajar anak yang audiotori dan visual ya, Bu, ya, dan juga Iya. saya akan memberikan pembelajaran, yaitu melalui gambar, Mhm. nyanyian, dan juga permainan. Dan Ya untuk itu ya, sama untuk mengakomodir yang kinestetik juga, Bu. iya iya. Jadi, eee, kenapa sih Ibu mau dengan video gitu, tidak misalkan gitu ya, dengan bacaan, dengan apa gitu, apa karena memang anak TK atau bagaimana Bu menurut Ibu? Enggak, saya mau itu, mau memberikan pembelajaran itu, dari, video. Mhm. Selain video juga saya ingin menampilkan gambar-gambar juga, Bu. Mhm. Oh ya, Ya, mhm. lalu dengan nyanyian dan juga permainan-permainan yang menarik untuk anak. Nah, ya. Berarti Bu Yani, kalau tadi katanya dari strategi-strategi itu Bu Yani akan bermain di apa tuh Bu? Strategi apa tuh Bu? Dalam pembelajaran diferensiasi tadi. Kalau ada video, ada apa tadi teh kata Bu Yani? Ada Eee, gambar. Berarti bermain di strategi dari ini ya? konten berarti ya, dari Oh, kontennya ya, Bu, ya? iya, dari konten Dari ya? Oh konten, iya. iya, iya. Mhm. Nah, tadi kan Bu Yani merasa bingung tuh, merasa bingung, "Aduh ini saya sudah berdiferensiasi atau belum?" Tapi Bu Yani Iya, sudah ada melihat kebutuhan, kemudian nanti, ke depannya katanya Bu Yani mau memakai video, memakai gambar, nyanyian. iya, Nah, iya. eee, kalau dari pemahaman Bu Yani sendiri, itu sudah masuk diferensiasi belum sih Bu, kalau pemahaman Bu Yani yang tadi tuh ada Sebenarnya sudah, Bu, ya, ya. itu termasuk diferensiasi konten ya, Bu, ya. Nah, tapi mungkin Eee, tinggal langkahnya ya, langkah berikutnya Bu iya, Yani mau apa, iya, kapan gitu itu teh mau dilaksanakan sama iya, Ibu iya, tuh gitu. iya, betul, Mhm, betul sekali, mhm. Bu. Coba kapan Insya ya Bu? Allah insya Mhm, Allah saya akan melaksanakannya minggu depan, Bu, minggu depan, mhm. Iya, karena saya ingin segera memperbaiki pembelajaran saya, supaya semangat lebih gitu menarik ya. iya, supaya lebih menarik untuk anak-anak, dan untuk Mhm, menumbuhkan minat anak juga ya, sehingga, pembelajaran berdiferensiasi itu
ya memang benar-benar terlaksana gitu ya Bu ya. Iya betul, iya. Iya Bu, jadi Bu Yani itu bagus ya sudah ada keinginan untuk memperbaiki pelayanan atau apa pembelajaran terhadap anak-anak dan itu sudah diawali dengan hal yang baik ya, sudah diawali dengan hal baik. Tinggal tadi rencana Bu Yani kantum direalisasikan gitu ya Bu ya. Minggu depan Iya ya iya Bu. betul. Ya Ya, minggu depan. betul. Saya sih berharap sih pengen melihat gitu Bu, pengen melihat mengobservasi apa Boleh boleh. pembelajaran diferensiasi Bu Yani sehingga saya mendapatkan ide juga gitu. Oh begitu Iya iya. ya gitu. Jadi Iya saya iya juga iya. ya inginnya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Yani apa namanya saya bisa gitu ya ada waktu untuk melihat. Nah Bu Yani dari percakapan ini kira-kira bagaimana Bu Yani apakah sudah mendapatkan sesuatu yang Bu Yani harapkan tadi dari tujuan awal kita? Ya sudah Bu, sudah. Mm-mm. Yaitu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten ya lalu untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Dan juga insya Allah saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya Bu untuk Mm-mm. merealisasikan pembelajaran ini. Ya, jadi mungkin berkolaborasi akan mendapatkan apa ya Bu Ya, ya mungkin ya. Menurut Bu Yani kolaborasi akan bagaimana sih Bu dengan ya. kolaborasi? Ketika kita berkolaborasi kita akan mendapatkan jadi kita tahu mana yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita lalu kita berkolaborasi misalnya dalam menggunakan metode media dan lain sebagainya supaya lebih jadi ada pendapat dan juga lebih menarik lagi untuk anak-anak untuk sekolah Ya, saya. iya. Baik Bu Yani, ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu apa sampaikan atau barangkali Ibu sudah merasa dengan solusi ini sudah dengan apa tadi mau melaksanakan di minggu depan sudah ada lebih tercerahkan atau bagaimana Bu lebih lebih semangat gitu? Ya, alhamdulillah saya menjadi termotivasi, Bu. Wah, Ternyata saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi itu iya, sebenarnya. Ya, iya gitu hanya ya. itu masih bingung ya, Bu ya. Mungkin karena kebanyakan materi, Bu. Oh gitu. Berarti Bu Yani merasa sudah merasa sekarang sudah merasa eh, menjalankan pembelajaran diferensiasi itu mungkin ya Bu Yani ya sudah Iya, merasanya iya, sudah pernah iya. gitu ya. Tinggal Iya, iya. tadi kata Bu Yani apa mau memakai strategi konten untuk depannya begitu ya Bu Yani Iya, ya. iya, Ya, iya. baik Bu Betul. Yani, saya merasa senang nih ngobrol dengan Bu Yani karena saya juga mendapatkan hal-hal baru gitu ya tentang Iya, pembelajaran diferensiasi ini. iya, iya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti di mungkin kita bisa ngobrol minggu depan lagi ya Iya, iya, biasa Bu oh Rina. gimana Iya, Bu Rina perkembangannya ya. ya Iya, nanti saya saya bisa tunggu pokoknya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Rina. Ini saya jadi oh, lebih yakin, lebih termotivasi dan lebih semangat lagi. Ditunggu ya Bu Rina ya nanti iya iya Bu Yani sama-sama terima minggu kasih 2 minggu ke depan ya. kita janjian lagi. Gajian lagi ya nanti ya, gajian iya 2 minggu ke depan. Baik, Iya iya Bu iya. Yani, Ya. Terima terima kasih kasih Bu Rina. ya sama-sama semoga pembicaraan kita ada manfaatnya dan kita bisa Amin. melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan ya Bu Yani ya. Amin. Amin. Ya 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 terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Apa buat Bu Yani Apa? apa? Coba. Kalau menurut saya sih alur Ya. tirtanya kita karena kemarin sudah latihan ya Bu ya, alur Mm-mm, mm-mm, tirtanya sedikit lebih sistematis gitu Bu. mm-mm, Daripada mm-mm. kalau kemarin kan masih bolak-balik saya juga masih ada yang bolak-balik sih sekarang juga gitu. Gak Terus apa-apa lah iya nggak apa-apa. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? ya yang perlu diperbaiki mungkin ini Bu apa
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Ya. supaya lebih kita tuh sebenarnya itu yang menjadi PR kita gitu ya. Kalau saya sama Uyani kan sekarang udah tahu kita udah sama-sama tahu. Tapi ketika dengan teman nanti atau dengan murid kita, mungkin Iya. kita harus di pertanyaannya apa ya supaya anak ini mengungkapkan gitu kan gitu. Keluar Benar-benar. idenya. Nah itu pertanyaan berbobot berlatih gitu ya Bu ya, berlatih memberikan pertanyaan berbobot itu yang harus lebih ditingkatkan. Menurut saya sih. Terus apa lagi nih? Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau saya sih menyimak terus mendengarkan dengan konsentrasi gitu loh Bu, konsentrasi menyimak dengan seksama apa yang disampaikan coaching gitu. Kalau saya kadang-kadang ini Bu Yani gimana? Konsentrasi. Ya betul berarti ya. Ya